Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam beribadah kita tidak ingin ibadah kita itu sia-sia. Kita tidak ingin setiap ibadah yang kita lakukan setiap hari tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap ibadah kita harus ada dua syarat yang dipenuhi agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Kita mengerjakan, melakukan setiap ibadah yang kita laksanakan ikhlas karena Allah, bukan karena suatu apapun. Seperti pelaksanaan ibadah puasa kita pada hari ini, kita niatkan puasa kita ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan ibadah kita tak lain, bukan hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji, atau bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang menyatakan tentang keikhlasan, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Yang artinya, sesungguhnya aku turunkan kepada engkau Muhammad Al-Qur'an, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan dan ketaatan kepadanya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluh fa hijratuhu ila Allah wa rasuluh. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Yang artinya, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya, dan setiap perbuatan seseorang itu dilihat apa niatnya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan pahala hijrah dari Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrah karena dunia yang dia inginkan ataupun perempuan yang dia inginkan, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkannya, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi secara jelas menjelaskan kepada kita tentang dituntutnya kita untuk ikhlas dalam beramal dan beribadah. Dalam hadis tadi juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita dalam beribadah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan anjuran dan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua apabila ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita melaksanakan ibadah yang sesuai dengan perintah dan anjuran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita bertanya, bagaimana caranya? Maka dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab yang berhubungan dengan ibadah yang akan kita kerjakan tersebut. Kita pelajari ayat-ayat Al-Quran, kita pelajari hadis-hadis yang berhubungan dengan ibadah tersebut, dan kita pelajari fikih-fikih yang berhubungan dengan ibadah tersebut. Seperti sekarang kita sedang melaksanakan ibadah puasa, maka kita mempelajari fikih tentang puasa yang berhubungan dengan puasa,
baik itu rukun tentang puasa, yang membatalkan puasa, ataupun sunnah-sunnah dalam melaksanakan ibadah puasa. Mau tidak mau, suka tidak suka, kedua syarat ini harus ada di dalam melaksanakan ibadah kita kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua syarat tersebut harus kita penuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saja kita niat ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tata cara ibadah kita tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasul, itu juga ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jika kita sesuai ibadahnya dengan perintah Rasul, akan tetapi tidak ikhlas, maka ibadah kita tidak diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kedua syarat ini harus ada di dalam setiap ibadah kita agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita tidak sia-sia selama ini dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.